Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, abang kakak asisten Laboratorium Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis Kelautan. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Angelin Abram dari jurusan Ilmu Kelautan Praktikan 2022 Praktikum Penginderaan Jauh Kelautan. Di sini saya akan mereview kembali pada praktikum terumbu karang dan lamun. Ekosistem terumbu karang berperan penting pada ekosistem laut. Hal ini dikarenakan ekosistem terumbu karang digunakan sebagai tempat memijah, daerah asuhan, dan sumber plasma nutfa bagi biota laut. Jenis karang yang terdapat pada suatu wilayah itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya. Berdasarkan ukuran karang dapat ditemukan di wilayah tertentu, yaitu di daerah rataan untuk karang kecil, lereng terumbu untuk karang bercabang, dan terumbu terluar itu untuk karang masif. Untuk mendapatkan informasi mengenai sebaran kawasan terumbu karang, dapat dilakukan kegiatan pemetaan, yaitu memanfaatkan citra satelit Sentinel-2 serta algoritma Lizenga. Algoritma Lizenga atau juga disebut dengan koreksi kolom air digunakan untuk mengurangi terjadinya kesalahan dalam pembacaan pantulan spektral yang disebabkan oleh kedalaman air. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengubah dua saluran citra yang berbeda menjadi satu saluran citra yang baru. Dua saluran citra yang digunakan pada algoritma ini adalah band yang panjang gelombangnya pendek dan dengan band yang panjang gelombangnya lebih panjang. Band yang dapat digunakan itu ada 3, yaitu band biru, merah, dan hijau. Salah satu pemanfaatan dari algoritma Lizenga adalah untuk pemetaan sebaran substrat yang terdapat di perairan laut dangkal. Salah satu contoh substrat yang dapat ditemukan persebarannya menggunakan algoritma tersebut adalah terumbu karang. Band yang biasanya digunakan untuk menemukan sebaran terumbu karang ialah band biru dan band hijau, karena kedua kombinasi band tersebut mempunyai gelombang penetrasi yang lebih baik dibandingkan kombinasi band lainnya. Terus software yang digunakan ini ada 2, yaitu ArcMap dan Excel. Langsung saja kita buka ArcMap-nya, lalu kita add data. Kita buka. Di sini kita akan melakukan pemetaan di Pulau Pramuka yang telah disediakan oleh asisten. Jadi kita buka folder Pulau Pramukanya, kita buka S2P, lalu kita buka Granule L2A image data yang R10 meter, dan kita masukkan band 2, band 3, band 4, dan band 8. Lalu kita klik add. Jika sudah, ini kita ubah sesuai nama band-bandnya agar mudah dilihat. Jika sudah, selanjutnya kita akan melakukan proses floating, yaitu kita klik search, lalu klik float. Kita pilih yang spatial analysis, kita klik kanan dan klik batch agar mempercepat proses floating. Lalu di sini kita tambahkan 3 kotak lagi agar menjadi 4 kotak, dan lalu di sini kita masukkan sesuai band-bandnya, band 2 sampai band 8. Lalu untuk di outputnya itu kita klik kanan, lalu klik browse. Lalu di sini kita membuat file geodatabase yang baru. Kita namain Pulau Pramuka. Lalu kita masuk dan simpan semua nanti di sini. Karena tadi kita lakukan di B2, jadi kita namain floating 2. Kita save. Lakukan seluruhnya seperti itu. Jika sudah seperti ini, kita klik OK dan tinggal ditunggu prosesnya. Jika hasil floatnya sudah berhasil,
kita add hasil floatingnya tadi. Karena ini F8 sudah ada, jadi kita hanya memerlukan F2, F3, dan F4. Lalu klik add dan ditunggu. Jika sudah, kita masuk ke search, klik raster kalkulator. Sama spatial analysis, diklik batch agar mempercepat. Lalu kita tambahkan menjadi 4 kotak, dan di sini kita memasukkan rumus F2 dibagi 10.000. Oke. Lakukan semua seperti itu sampai di float 8. Jika sudah, di output rasternya ini kita simpan di tempat yang sama dengan menambahkan raster band 2. Lakukan hal yang sama sampai 8. Jika sudah seperti ini, kita klik OK dan ditunggu, sedang proses. Jika sudah berhasil, kita add data hasil rasternya tadi. Karena di 8 itu sudah ada, jadi kita hanya memasukkan 2, 3, 4 saja. Lalu kita klik add dan ditunggu. Jika sudah, agar tidak memberatkan PC, kita unchecklist semua, sisakan yang raster. Lalu selanjutnya itu kita akan melakukan composite. Kita klik search, kita search composite. Band. Kita klik. Di input rasternya ini kita masukkan RB2 sampai RB8. Berurutan ya, 2, 3, 4, 8. Lalu pada outputnya itu kita masukkan di sini tadi dengan nama CB. Kita klik save. Jika sudah sesuai, kita klik OK. Ini akan di composite ini membutuhkan waktu yang cukup lama hingga beberapa menit, jadi harap ditunggu saja. Jika hasil composite-nya sudah berhasil, di RGB-nya ini kita ubah dengan red itu band 3, green-nya band 2, dan blue-nya itu band 1. Ini kita bisa checklist. Lalu kita akan melihat di pulau pramukanya. Selanjutnya kita akan masuk ke pengkoreksian sangling, yang dimana itu bisa dilihat di pulau pramukanya sendiri. Di wilayah perairan dangkalnya ini tidak terlalu banyak sangling, akan tetapi kita masih tetap melakukan proses koreksian, yaitu dengan menggunakan ArcGIS. Caranya itu kita ke katalog dan cari file yang ingin kita masukkan untuk membuat save file. Di sini di SAP-nya kita klik kanan, kita klik new dan pilih save file. Kita ubah namanya menjadi sangling 3. Dengan koordinat sistemnya itu kita WGS 1984 UTM zone 8S. Jika sudah seperti ini, kita klik OK. Lalu kita melakukan tahap sanding, yaitu editor, start editing, lalu di create feature-nya itu sanding 3, lalu klik point. Nah, di masif di sangling ini, di ArcGIS ini ada 3 tipe, yaitu sangling masif, sangling sedang, dan sangling tidak ada sama sekali. Seperti yang dapat kita lihat di pulau pramuka ini, di sini kita bisa untuk sangling masif, kita akan menandakan sebanyak 7 titik dan sebelahnya itu masif
maksud saya sang link sedang, dan di sini sangnya tidak ada sama sekali. Kita melakukan penitikannya terlebih dahulu. Jika sudah seperti ini, sudah menitikan di mana sang link masif, sedang, dan tidak ada sama sekali, kita klik editor, kita klik save edit, dan klik stop editing. Kita ke search, lalu kita melakukan extract multi value. Kita klik, lalu di inputnya itu kita pilih sang link 3, dan inputnya itu kita masukkan yang composite. Jika sudah, klik OK. Oke, jadi bisa dilihat di sini masih proses sebentar. Di sang link 3 ini kita open attribute table. Juga sudah seperti ini, maka ada datanya, kita klik silang, kita klik remove, dan ke Excel, yaitu kita seperti ini. Kita buka folder sang link 3 dbf yang kita save tadi, lalu kita drag ke sini, lalu ini ubah jadi blue, red, green, dan near. Lalu jika kita sudah seperti ini, near kita pindahkan ke sebelah ID dan blue, green, rednya di sebelahnya. Jika sudah seperti ini, kita blok dari near sampai rednya, klik insert, pilih scatter, dan pilih yang paling atas. Jadinya dia akan seperti ini. Selanjutnya ini kita klik yang biru, kita add trend line, lalu kita centangnya 2 ini, dan akan muncul rumus. Kita pindahkan ke sini. Lakukan hal yang sama untuk yang oranye dan yang abu. Lalu di sini sudah saya buat band formula R2BI, yang dimana band itu ada blue, green, red, dan near. Untuk formula ini kita akan mengisi yang Y sampai 0,528. Yang ini untuk blue, yang ini untuk green, dan ini untuk yang red. Lalu untuk yang R2 ini, R2 nya itu dapat dari sini, R2 green, R2 blue, R2 green, dan R2 red. Lalu untuk yang BI nya itu didapat dari formula yang dimana Y ini sama dengan A ditambah X, dimana BI nya itu A yang ada di formula, yaitu yang 11065, 10152, dan 0.9639 itu diletakkan di BI. Lalu untuk mendapatkan nilai min-nya itu di sini menggunakan rumus yang min, lalu blok yang ini, nih, ini tinggal di. Jika sudah seperti ini, kita balik ke ArcGIS, lalu kita klik search, klik raster kalkulator. Spatial analis sama klik batch. Ini 3 kolom. Di map algebra expressionnya ini kita menggunakan rumus yang telah diberikan kepada asisten, yaitu kita RB2 dikurang dengan nilai BI yang di blue. Kita copy,
RB8 ini dikali RB8 dikurang dengan nilai min-mir, yaitu ini 0,19 dikurangan rumusnya seperti ini. Lakukan yang sama untuk green dan rednya. Ini nanti di copy aja, jadi tinggal merubah RB2 dan nilai BI nya. Jika sudah seperti ini, di RB2 nya itu kita masukkan blue dengan nama blue, RB3 nya green, dan RB4 nya red. Jika sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, berhasil, jadi kita tunggu saja hasilnya. Jika sudah seperti ini, kita add data, masukkan warna yang belum, yaitu warna blue dan warna green. Lalu selanjutnya itu kita add data, kita masukkan wilayah kajian yang ada di SAP. Yang ini kita add, ini nanti seperti ini. Lalu kita melakukan composite lagi, kita search composite bandnya, ini di inputnya itu kita masukkan blue, green, red nya. Lalu di output rasternya itu kita namain composite SG Sangling. Kita klik save, lalu kita environment. Di processing externnya itu kita wilayah kajian, lalu di raster analyze nya itu di max nya kita pilih wilayah kajian. Kita cek kembali, oke, lalu kita klik OK, blue, green, red, composite SG, lalu kita klik OK. Karena ini composite jadi membutuhkan waktu yang sedikit lama, jadi ditunggu saja, sedang proses. Jika sudah, kita ubah bandnya itu band 3 dan band itu 1. Tuh. Selanjutnya itu melakukan proses extract band max, extract by max, yang ini klik. Di inputnya itu kita pilih composite Sangling. Di input rate feature max datanya itu kita masukkan wilayah kajian, dan di outputnya itu kita namakan Pulau Pramuka. Kita klik save. Jika sudah, kita klik OK. Ditunggu. Baiklah, jika sudah ke koreksi Sangling tadi, kita lanjut ke katalog. Kita lanjutkan untuk koreksi kolom air. Fungsinya tuh untuk memperbaiki kualitas air dari masing-masing perbedaan kolom air, yaitu dengan cara SHP, klik kanan, klik new, klik save file, dan namanya Lizinga. dengan
IP-nya itu 48S, lalu klik OK. Ditunggu prosesnya. Jadi ini sudah melakukan proses koreksi Lizenga, yang dimana titik-titiknya itu dicari dari satu garis yang memuat semuanya, yaitu ada laut dalam, perairan dangkal, substrat, dan pasir. Dan diusahakan ini ada 30 titik. Lalu selanjutnya itu kita klik search, kita cari extract by value, extract multi value. Di input pointnya itu kita Lizenga, di input rasternya itu kita Pulau Pramuka. Lalu jika sudah itu klik OK. Lalu kita klik kanan Lizenga, open attribute table. Jika sudah ada nilai seperti ini, kita klik silang, lalu klik remove. Maaf, yang untuk di saling tadi saya lupa remove, jadi yang ini di remove dulu. Lalu lanjut ke Excel-nya lagi, di drag Lizenga yang kita set tadi ke Excel. Baiklah, di sini kita ubah menjadi namanya blue, green, dan red. Lalu nanti di sini LN blue, LN green, dan LN red. Lalu di bagian LN ini kita masukkan rumus. Bentar. Ini kita ini kedua. Lalu di sini nanti ada nilai varian blue, green, dan red seperti ini. Lalu kita menggunakan rumus var, yang blue nya ini kita drag sampai bawah, lalu klik enter. Lalu di sini kita drag samping. Ini bisa dilihat bahwa varian dari blue ke red itu naik turun. Jadi ini tidak bisa kita gunakan karena nanti di hitungan A nya itu nilai varian itu harus naik, dari kiri ke kanan itu harus naik. Jadi untuk mengatasinya ini ada dua cara. Yang pertama itu melakukan pendidikan ulang, dan saya sudah mencoba tapi masih tetap saja tidak turun. Jadi saya melakukan cara yang kedua, yaitu dengan mengeliminasi nilai LN ini yang rentannya sangat jauh agar hasilnya itu naik. Nanti hasilnya seperti ini. Seperti ini dia sudah stabil, sudah naik dari turun ke naik. Nih, jadi langsung saja kita masuk ke rumus selanjutnya, yaitu ada, maaf ini salah. Ini ada band blue green, blue red, dan green red, yaitu kita akan menghitung covar A, dan I, dan PKJ. Jadi kita menghitung covar itu dengan rumus sama dengan covar kurung, kita ini varian blue, maaf salah, varian blue yang ini, terus kita bagi dengan yang green. Nih, jadi dia dua warna seperti ini. Jika sudah, kita klik enter. Nih, lakukan seterusnya sampai band 34. Maaf, ini ada tipe, harusnya ini 24. Selanjutnya kita masuk ke rumus yang A, yaitu
sama dengan buka kurung varian blue dikurang varian green dibagi 2 kali var. Maaf ada kesalahan rumus, jadi yaitu untuk menghitung A itu sama dengan buka kurung varian blue dikurang varian green kurung dibagi buka kurung 2 dikali sama var, enter. Lakukan hal yang sama untuk band 24 dan 34. Lalu untuk perhitungan yang KI per KJ itu menggunakan rumus sama dengan A ditambah SQRT buka kurungnya 2 kali, klik A lagi, pangkat 2 kurung ditambah 1. Lakukan hal yang sama untuk band 23 dan 34. Jadi inilah hasil perhitungan dari COVAR A, KI, dan KI per KJ. Selanjutnya adalah kita masuk ke ArcGIS lagi, yaitu klik search raster kalkulator. Raster kalkulator. Pilih yang ini, kita pilih batch, masukkan 3 kotak, lalu masukkan dengan rumus ln ini kita menggunakan 23, 24 dan 34. Jadi ini blue dikurang nilai KIKJ ini lalu tutup kurung dikali dengan ln nya green, ini 2 kali di tutup kurungnya. Rumusnya seperti ini. Lakukan hal yang sama yang untuk blue red dan green red. Lalu di output rasternya itu kita namakan sesuai band mereka, yaitu B23 save, lalu ini B24 dan ini B34. Nah, jika sudah seperti ini, klik OK dan ditunggu. Oke, karena sudah berhasil, kita tinggal add data lagi band yang tadi. Karena itu band 34 sudah ada, jadi kita tinggal add band 23 sama 34. B23 sama 24, B3 24 di add dan ditunggu. Selanjutnya kita akan melakukan komposer lagi. Nih, dengan inputnya itu band 23 harus berurutan ya, band 24 dan band 34. Lalu di outputnya itu kita beri nama komposer Lizenga.
jangan lupa environmentnya kita ubah juga, yaitu proses extend, yaitu wilayah kajian. Lalu raster analisisnya itu kita juga buat wilayah kajian. Oke. Jika sudah seperti ini, kita klik OK dan ditunggu prosesnya. Selanjutnya itu kita melakukan extract file max. Yang dimana inputnya itu proposal Zenga, inputnya itu wilayah kajian, dan output rasternya itu wilayah kajian juga. Save, lalu oke. Tunggu. Jika sudah seperti ini, kita lanjut ke habitat bentik, dimana di habitat bentik nanti kita akan mengklasifikasi 4 kelas, yaitu ada terumbu karang, lamun, substrat dasar, dan laut dalam. Yang dimana nanti penitikannya itu ini, yang warna hijau seperti ini tetapi dia tersebar warnanya, itu masuk ke kelas terumbu karang. Sedangkan yang seperti ini dia warnanya lebih pekat hijaunya dan tidak terlalu menyebar, dan dia itu masuk ke kelas lamun. Dan substrat dasar dia warnanya sedikit biru juga, ini dia masuk ke substrat dasar. Dan di laut dalam itu ini laut dalam warnanya biru. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Kita tidak lupa dengan kita buatnya itu dengan ini, di new SAP, klik kanan, new, save file dengan nama habitat bentik. Habitat bentik. Ini kita menggunakan time zone. Oke. Nanti di oke kan. Lalu selanjutnya itu jika sudah memproses habitat bentiknya, lalu ke search, ke create signature. Ini di inputnya itu kita pilih wilayah kajian, di input rasternya itu habitat bentik kita tadi, lalu di sampel ID itu kita pilih kelas, outputnya itu kita di luar geodatabase, kita simpannya di sini saja. Kita buat judulnya create, kita simpan. Jika sudah, kita klik OK. Tunggu. Lalu jika sudah berhasil, kita
akan membuat klasifikasi yaitu dengan cara ini. Yang ininya kita buat wilayah kajian ini. Lalu di klasifikasinya kita pilih maksimum likelihood. Lalu di sini di input rasternya itu kita pilih wilayah kajian. Signature filenya itu baru file yang kita tadi. Ini kritik K. Lalu outputnya itu kita namain habitat bentik save, lalu klik OK. Lalu kita klik OK. Jika sudah seperti ini, maka berakhir sudah hasil dari mengolah data terumbu karang dan lamun. Nanti ini akan dibikin layout dan jadinya akan seperti ini. Baiklah, jadi beginilah hasil dari memetakan terumbu karang menggunakan algoritma Lizenga, yang dimana seperti yang kita tahu, algoritma Lizenga itu mengkoreksi kolom air yang digunakan untuk mengurangi terjadinya kesalahan dalam pembacaan pantulan spektral yang disebabkan oleh kedalaman air. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengubah dua saluran citra yang berbeda menjadi satu saluran citra baru, yang dimana dua saluran citra itu adalah band panjang gelombang pendek dengan band gelombang panjang yang lebih panjang, dan biasanya menggunakan band biru, merah, dan hijau. Salah satu pemanfaatan algoritma Lizenga sendiri itu ialah seperti yang kita olah sekarang, yaitu terumbu karang, yang dimana di terumbu karang ini kita menggunakan band biru dan band hijau dikarenakan kombinasi kedua band tersebut mempunyai gelombang penetrasi yang lebih baik dibandingkan kombinasi band yang lainnya. Dan di saat proses pengolahan data tadi, kita juga ada melakukan koreksi sangling, di mana koreksi sangling itu sebenarnya di Pulau Pramuka sendiri itu tidak terlalu banyak, tetapi kita masih mengkoreksinya, dan dimana sangling itu terdiri ada 3, yaitu sangling masif, sangling sedang, dan sangling tidak ada sama sekali. Lalu selanjutnya kita ada koreksi kolom air, yang dimana itu berfungsi untuk memperbaiki kualitas citra dari masing-masing perbedaan kolom air tersebut, yang dimana tadi kita sudah menitikkan beberapa tempat, yaitu ada 4 kelas laut, dan itu ada penitikan kolam air di laut dalam, perairan dangkal, substrat dasar, dan pasir, dimana dia itu menitikannya tuh satu garis, tidak ada berbelok-belok, tetapi belok sedikit juga tidak apa-apa. Selanjutnya pada saat pengolahan di Excel, di bagian kita menghitung ada variansi A KI per KJ, yang dimana sebelumnya variansi dari blue, green, red itu harus naik dari rendah ke tinggi, dan jika saat kita olah itu ternyata datanya naik turun, ada 2 cara, yaitu kita melakukan penitikan ulang, atau dengan cara mengeliminasi nilai yang berbanding jauh, agar nanti jika sudah melakukan itu, hasil variansinya itu berurutan dari rendah ke tinggi, karena nanti di
nilai A-nya itu akan minus. Jika tidak, dia tidak akan minus. Selanjutnya itu saat membuat save file habitat bentik juga. Di habitat bentik itu kita juga mengklasifikasi 4 kelas: terumbu karang, lamun, substrat dasar, dan laut dalam, seperti yang kita lihat di sini, dimana tadi terumbu karang itu berwarna hijau, akan tetapi hijaunya itu tersebar, jadi tidak terlalu tua hijaunya. Sedangkan lamun itu warna hijaunya itu pekat dan cenderung merapat, merata, dan tidak tersebar. Lalu di substrat dasar itu dia di sini, dan di laut dalam itu di sini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk sarannya itu, dari pematerinya sendiri itu tidak ada saran, karena kan pada saat praktikum berlangsung pemateri menjelaskan secara pelan-pelan, tidak terburu-buru, dan juga bertanya apakah ada yang ketinggalan atau tidak. Jadi semua bisa mengikuti kecuali ada yang error dari komputernya. Dan untuk para asisten yang lainnya juga ikut membantu para praktikan yang lain, sehingga yang lainnya itu juga tidak terlalu tertinggal jauh. Dan untuk praktikannya itu sendiri, karena dari praktikannya itu sendiri sering ribut, jadi sering kena marah para asisten. Jadi diharapkan saran itu kedepannya jika ada ketinggalan atau ada yang error itu cukup angkat tangan dan bertanya kepada asisten, dan asisten akan membantu apa yang sedang ditekan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.